Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu kedua di bulan Agustus tahun 2021, masih dalam situasi COVID-19, namun dengan semangat sukacita, semangat yang luar biasa, kembali kita berkumpul memuji nama Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama dan yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita masuk di dalam ibadah yang dikuduskan oleh Tuhan. Wujud syukur atas pemeliharaanmu ya Allahku, saat ini kami akan melakukan peribadahan yang sepenuhnya kami sandarkan di dalam kuasa Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita pada saat ini, yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sambut dasar ibadah kita pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari dasar bacaan kita pada saat ini adalah gambaran Elia, di mana di dalam kehidupannya pada saat itu mengalami kesesakan, kegagalan, karena apa yang diinginkan
untuk dapat melepaskan bangsa Israel lepas dari penyembahan-penyembahan berhala. Elia lari ke padang gurun dan akhirnya merasa gagal, merasa tidak mampu untuk dapat melakukan tugas panggilan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Elia merasa berat, ingin rasanya mati saja di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai orang tua, ketika kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita pun kita mengalami hal yang demikian seperti apa yang dialami oleh Elia. Kita sering merasa tidak mampu untuk berjalan terus, tetapi kita harus tetap ingat bahwa Tuhan terus tetap menyertai kehidupan kita. Ketika kita merasa tidak mampu dan tidak mengandalkan Tuhan, itulah yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan dan kita penuh dengan dosa dan pelanggaran. Marilah dengan segenap hati kita menyerahkan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sering tidak mampu melakukan setiap perjalanan kehidupan kami. Kami sering mengeluh, kami sering merasa gagal, karena kami sering mengandalkan kemampuan diri kami sendiri, Tuhan. Kami jarang mengundang Tuhan untuk membersamai langkah kehidupan kami. Tuhan, sebagai orang tua, kami juga merasa sering gagal mendidik anak-anak kami untuk menjadi baik. Sebagai anak-anak, kami juga sering merasa bahwa kami tidak mampu mewujudkan kasih orang tua kami di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, Bapa, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami bersungkur di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami, tahirkan kami, Tuhan, sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak penebus-Mu. Terima kasih, Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau sudah mengampuni kami dan menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Pengampunan, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, setelah kita mau menyerahkan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya, Allah adalah setia dan adil. Mari kita bersama-sama menerima amanat hidup baru, berita anugerah. Bapak, Ibu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita sukacita dari Tuhan pada saat ini kami ambil dari Ibrani 8, ayatnya yang ke-12 yang demikian. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut berita sukacita, berita anugerah ini dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 397, baitnya yang pertama. Haleluya.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tibalah saatnya kita bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, marilah kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu, atas dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Ketika kami mau menyerahkan setiap pelanggaran dan dosa kami, Engkau tetap melihat bahwa kami anak-anak yang terus Engkau perbaiki. Bapa, saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah sabda yang akan kami sampaikan ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati, jemaat Tuhan boleh mendengarkan dengan baik, terlebih dapat melakukan dengan nyata di dalam kehidupan hari-hari selanjutnya. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menghantarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau kuasai dengan akal budi dan kebijaksanaan, sehingga firman yang akan kami sampaikan ini Tuhan, benar-benar dari Engkau, dan biarlah kehendak-Mu boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35. Nanti kita sambung ayatnya yang ke-41 sampai dengan ke-51. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita sambung ayatnya yang ke-41 sampai dengan ke-51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yang berbahagia kita jemaat Tuhan yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukan firman Tuhan dengan nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kidung jemaat nomor 54, baitnya yang keempat.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana keadaannya? Saya yakin bahwa kita masih tetap ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sudah makankah Bapak Ibu saat ini? Saya berharap sudah makan dan sudah menikmati berkat jasmani yang diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika panjenengan sarapan atau makan tadi, kira-kira merasakan enak atau tidak Bapak Ibu? Waduh, rasanya gak enak iki sayur bening. Waduh, gue aku nyate ini, rasanya enak sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun sayur bening yang menurut panjenengan tidak enak, saat ini tetap harus kita syukuri. Bagaimana seandainya sate yang dimakan tadi tidak ada rasanya? Panjenengan pasti akan bingung. Wah, aku mesti kena COVID iki. Sate rasanya kok gak enak belas iki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah makan nasi, tentunya rasa lapar kita sudah hilang. Kita sudah puas dan kita serasa bisa menjalani hidup ini dengan baik. Ini khususnya mungkin bagi kita-kita suku Jawa. Suku Jawa pun mungkin ada beberapa di antara kita di kota-kota tertentu. Kalau mungkin zaman dahulu ya Bapak Ibu, seperti saudara kita yang ada di Trenggalek, ketika belum makan tiwul, rasanya juga masih ada kekurangan, masih ada sesuatu yang kurang di dalam tubuhnya, di dalam kehidupannya. Begitu pula mungkin saudara-saudara kita yang ada di Madura, ketika belum makan nasi jagung, rasanya juga masih ada sesuatu yang pokoknya nggak bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya. Begitu pula mungkin saudara kita yang ada di Irian, kalau belum makan sagu ya cek lapar, walaupun mungkin sudah makan ini dan itu. Itu cerita dulu Bapak Ibu. Tapi mungkin saat ini mungkin saudara kita yang di Madura, yang di Irian atau di Trenggalek, mungkin sudah terbiasa makan di McD atau makan nasi pecel itu ya sudah puas, karena zamannya sudah berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah melihat tayangan YouTube dari saudara-saudara kita suku Baduy. Mereka itu sangat-sangat menghormati tentang padi. Di sana Bapak Ibu, saya melihat dari tayangan tersebut bahwa padi itu digambarkan lambang kehidupan. Jadi ketika saudara-saudara kita suku Baduy itu sudah memanen padinya, mereka tidak akan menjual, walaupun dia perlu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kalau mungkin ada keperluan-keperluan yang lain untuk gula dan lain sebagainya, suku tersebut bisa menjual dari hasil kebun yang lain, mungkin dari pisang, mungkin dari singkong dan lain sebagainya. Tetapi mereka meyakini bahwa padi itu adalah lambang kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita dari awal saya berbicara tentang makanan, karena firman Tuhan saat ini juga akan membahas tentang makanan. Di bacaan kita di Yohanes, Bapak Ibu, secara keseluruhan, di sana itu ada 7 ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, akulah roti hidup. Ya, kalau kita mendengar roti hidup, ini adalah satu kebutuhan pokok yang menjadi makanan bagi orang-orang yang pada saat itu ada di daerah Timur Tengah atau di zamannya Alkitab ditulis.
Kemudian yang kedua, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Di sana juga dikatakan bahwa barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan yang keempat, akulah gembala yang baik. Kita lihat bahwa ini ada sebuah pujian yang menyatakan bahwa hidup kita ini sebagai domba-domba yang senantiasa dibawa Tuhan ke tempat yang sungguh menyenangkan, ke rumput hijau, ke padang yang sungguh luar biasa bagi kehidupan domba-dombanya. Dan yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan Yesuslah sebagai jalan dan kebenaran dan hidup ketika kita bisa sampai kepada Bapa. Dan yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Dan kita semua jemaatnya adalah sebagai carang-carangnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mencermati ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita, khususnya di Injil Yohanes, di sana menggambarkan tentang kepemimpinan Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah pokok anggur, akulah kebangkitan. Tetapi ada satu yang tidak menunjukkan tentang kepemimpinan, tetapi melihat manusia ini adalah sebagai manusia yang kayaknya sih lapar saja hidupnya. Yang diperlukan hanya makan saja. Mungkin seperti renungan kita pada minggu yang lalu. Ketika orang-orang mencari Tuhan Yesus itu hanya pengen melihat makanannya saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan bagi kita semua. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dalam hati kita masing-masing. Apakah yang kita cari di dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, sumber kehidupan atau sarana kehidupan? Monggo jenengan nanti bisa mencermati dari pertanyaan saya ini. Apakah yang kita cari di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah sumber kehidupan atau sarana kehidupan? Namun realitanya, kenyataannya Bapak Ibu, bahwa banyak manusia yang saat ini yang kita lihat, kita perhatikan, mereka hanya mencari sarana kehidupan. Bukan sumber kehidupan, tetapi sarana kehidupan. Yang kerja, berangkat pagi, pulang malam, ingin berusaha untuk menjadi pejabat, ingin menjadi ini dan itu, semua hanya untuk memenuhi kebutuhan makan kehidupannya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, ya akan mati juga ketika pada saatnya nanti Tuhan akan panggil. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sini ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Seperti di dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jelas Bapak Ibu, ketika kita mendengar roti hidup, akulah roti hidup, bagaimana kita selaku anak-anak yang dikasihi, selaku jemaat Tuhan, untuk dapat mendapatkan roti hidup. Kalau saya perhatikan dari ayat ini Bapak Ibu, ada dua kata yang perlu kita garis bawahi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Datang.
Ya, kalau tidak mau lapar, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Percaya. Kuncinya hanya dua, Bapak Ibu. Datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Maka kita akan memperoleh apa yang dinamakan roti hidup itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, yang menjadi pertanyaan di dalam perjalanan kehidupan rohani kita, apakah kita merasa lapar akan roti hidup? Nah, yang tadi digambarkan sarana untuk mencukupi kebutuhan secara jasmani. Tetapi di sisi lain ada sumber yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, yaitu roti hidup. Ketika kita para jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, mau berpikir tentang lapar akan roti hidup, disinilah kualitas atau relasi hubungan kita dengan Yesus. Jadi kalau mungkin kita-kita ini tidak pernah memikirkan tentang kelaparan, tentang roti hidup. Nah, ini perlu dipertanyakan. Sampai di mana kualitas relasi hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Mengapa Yesus memberikan kepada kita roti hidup, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan? Tentunya agar dalam diri kita ada hidup yang kekal, hidup yang ilahi, yang sesuai dengan kehendak Allah. Di sana ketika kita punya roti hidup di dalam diri kita, di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa aku bersama dengan kamu dan kamu juga bersama dengan aku. Disinilah kita bisa disembuhkan tubuh jiwa kita dan bisa dikuatkan di dalam perjalanan kita menuju tanah air surgawi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita bisa menerima dan makan roti hidup? Ini adalah sebuah proses. Ternyata untuk mendapatkan roti hidup tidak hanya sekedar datang dan percaya saja, Bapak, Ibu. Ada sebuah proses yang harus kita lakukan hari lepas hari. Seperti surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, di sana ditekankan bahwa harus mau dan bersedia bersinergi dengan Allah. Ini terus diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, agar jemaat mau dan bersedia bersinergi dengan Allah. Kemudian mau berlaku benar, tidak sembrono, tidak berbuat salah, kemudian mampu mengendalikan amarah. Nah, ini sering menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Apakah marah itu boleh? Kalau menurut saya pribadi, marah itu boleh. Di Alkitab juga dikatakan, kamu boleh marah, tetapi tidak boleh sampai dengan matahari terbenam, dan marahmu itu tidak boleh membuat dosa. Nah, ini yang sulit. Marah kok gak membuat dosa, nah ini sulit. Makanya diperbolehkan. Tetapi kalau marah-marah, nah ini yang jadi pertanyaan bagi kehidupan kita. Mampu mengendalikan amarah, mengontrol emosi kita agar tidak marah. Tidak berkompromi dengan iblis. Intinya ketika kita ada sesuatu perjanjian dengan orang lain, wis ngene ae pokoknya baik-baik sajalah, sing penting podo ngertine. Jangan begitu Bapak Ibu. Kita tidak boleh berkompromi dengan iblis. Kita dituntut harus bekerja keras dan melakukan pekerjaannya dengan tangan kita sendiri, dengan yang baik, dengan cara yang baik. Mungkin sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita juga harus dapat mengerjakan tugas-tugas
dan tanggung jawab kita melayani jemaat Tuhan dengan kehidupan kita secara pribadi maupun persekutuan dengan cara yang baik. Kemudian membantu orang yang berkekurangan. Nah, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain karena kita merasa bahwa hidup kita ini terus dipenuhi dan diberkati oleh Tuhan. Membuang yang jahat, penuh kasih mesra dan mudah mengampuni. Nah, ini Bapak Ibu sing rada angel iki. Mudah mengampuni. Biasanya kalau ada orang yang berbuat salah, ya sudah, pikiran kita rasanya ingin membalas. Tetapi Tuhan mengajarkan hal yang sederhana tentang mengampuni, Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan kita bisa mengampuni orang lain sehingga kita juga diampuni oleh Tuhan seperti tindakan kita mengampuni orang lain itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih di dalam bulan pembangunan GKJW. Memang untuk membangun GKJW, gereja yang kita cintai ini tidak mudah. Banyak hambatan, halangan, rintangan yang harus kita alami di dalam perjalanannya. Tetapi kita terus harus tetap membangun komunitas, di mana kita harus tetap membutuhkan sang roti hidup, yaitu Tuhan Yesus pribadi di dalam pelayanan kita. Seperti juga yang dilakukan oleh Elia, di tengah-tengah ketidakmampuannya, kegagalannya, Elia tetap dibimbing oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya boleh sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan di Gunung Horeb. Begitu pula seperti apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa di dalam kehidupan kita yang nyata, kita harus membutuhkan praktek hidup yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus bersedia untuk berkarya, bersinergi dengan seluruh warga jemaat, agar menambah energi yang positif untuk terus membangun GKJW ke arah yang Tuhan kehendaki, sebagai perwujudan ketaatan kita kepada Allah. Selamat berkarya dan mencari kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita respon renungan kita pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kau berkasa dan
Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memantapkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tibalah saatnya kita sama-sama akan mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang terus ada di dalam hidup kita. Namun sebelum kita bersama-sama mengucap syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan, ada dasar firman Tuhan yang mendasari persembahan kita saat ini, yang terambil dari Mazmur 30 ayatnya yang ke-5, yang demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Dengan bersama-sama kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 299, bait yang pertama kita pujikan 2 kali. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu saat ini. Engkau mengajari bahwa kehidupan kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal, dengan catatan kami harus datang dan percaya kepadamu. Namun di tengah-tengah proses yang harus kami lalui Tuhan, kami terkadang merasa tidak mampu untuk dapat melakukannya. Namun Engkau Allah yang setia dan baik bagi hidup kami. Terus berikan semangat kepada kami Tuhan, tuntun dan bimbing kami, agar kami benar-benar boleh menikmati roti hidup yang dari surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam perjalanan kehidupan kami menuju tanah yang Tuhan janjikan. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa dengan situasi dan kondisi yang seperti saat ini, untuk jemaat Tuhan terkhusus yang ada di GKJW Jemaat Jatiwringin. Mulai dari anak-anak, pemuda, dewasa, sampai adiuswa Tuhan,
Semua satu persatu kami serahkan di dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Apapun yang menjadi setiap pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, kami yakin Tuhan menolong, menuntun, dan memberkati. Terkhusus saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang terpapar sakit karena COVID-19 ini Tuhan. Biarlah melalui bilur-Mu boleh menyembuhkan, menguatkan, dan biarlah karena kami anak-anak yang senantiasa Tuhan berkati terus ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan dan situasi yang seperti saat ini Tuhan, terus jaga dan pimpin kami, pelihara kami, agar kami boleh benar-benar ada di dalam naungan Tuhan. Kami tidak pernah lepas dari kendali Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk para pemimpin negeri kami. Biarlah Engkau boleh memimpin negeri kami dengan para pemimpin yang ada, memberikan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, semua untuk kebaikan warga negara yang kami cintai Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah upaya yang dilakukan oleh para pemimpin boleh segera menyelesaikan situasi dan kondisi COVID yang ada saat ini. Bapa, sebagai ungkapan syukur bersama kami jemaat-Mu sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami persiapkan ini Tuhan berkati, dan biarlah ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan gereja Tuhan, terkhusus yang ada di Jemaat Jatiwringin. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan berkat Tuhan yang melimpah, sehingga kehidupan kami tidak pernah merasa kekurangan, karena kami punya Allah yang menjadi sumber berkat di dalam hidup kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa syukur syafaat kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bangun relasi kita dengan Tuhan, Sang Roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus pribadi, agar kita para jemaatnya tidak akan merasa lapar dan haus lagi, dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal selamanya. Kita pujikan Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Mari kita undur dari ibadah kita saat ini Bapak Ibu, dan kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita untuk menikmati roti hidup dari saat ini sampai kekal selamanya. Amin.
Kidung Jemaat 472. Haleluya, haleluya. Ibadah selesai, jemaat dipersilahkan duduk kembali saat teduh bagi kita. Amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.